Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sukma Mehilda, SE SY MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Husnul Fikih. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Sukma, yaitu tentang memahami konsep ijtihad. Ijtihad secara etimologis berarti mencurahkan segala kemampuan atau memikul beban. Secara terminologis, ijtihad berarti mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara tentang suatu masalah dari sumber hukum yang terperinci. Menurut definisi sebagian ulama usul fikih sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah bahwa ijtihad adalah mencurahkan segala keraguan dan kemampuan semaksimal mungkin. Itu ada kalanya dalam istinbat hukum syariat, ada kalanya dalam penerapan hukum. Ijtihad bertujuan untuk memenuhi keperluan umat Islam akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah dari suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Dasar hukum ijtihad dapat dilihat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah An-Nisa ayat 83, Quran Surah Asy-Syura ayat 38, Quran Surah Ali Imran ayat 59, dan hadis Mu'az bin Jabal. Fungsi ijtihad. Ijtihad berfungsi baik untuk menguji kebenaran riwayat hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis, melainkan seperti hadis ahad, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya, sehingga tidak langsung dapat dipahami kecuali dengan ijtihad, dan berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah seperti dengan qiyas, iktisan, dan mursalah. Metode ijtihad. Yang pertama, ijma. Ijma ialah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Yang ketiga, istidlal, yaitu menarik kesimpulan dari dua hal yang berlawanan. Yang keempat, al-masalih al-musalah. Yang kelima, istihan. Yang keenam, istibhab. Yang ketujuh, urf. Macam-macam ijtihad. Ijtihad yang pertama, ijtihad bayani, yaitu untuk menjelaskan hukum syariat yang ada dalam teks-teks syariat. Yang kedua, ijtihad qiyasi, yaitu untuk menyelesaikan hukum bagi kesediaan-kesediaan yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan mengisyarahkan kepada perkara-perkara yang telah ada ketentuan hukumnya dalam teks syariat. Yang ketiga, ijtihad istilahi, yaitu untuk menjelaskan hukum syariat bagi kejadian-kejadian yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah juga, namun dengan menggunakan akal yang berlandaskan kepada kaidah istisalahi.
Adapun hukum berijtihad yaitu fardu ain, fardu kifayah, sunnah, dan haram. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang memahami konsep ijtihad. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.